Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke submateri matematika wajib. Ini baru saja Pak Rizky terangkan dan ini sepertinya submateri yang paling sulit ya. Bukannya menakut-nakuti, tapi ya memang seperti itu apa adanya ya. Jadi materi matematika wajib yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu adalah identitas trigonometri ya. Jadi maksudnya identitas trigonometri itu apa, Pak? Ya, jadi simpelnya sederhananya seperti ini. Kita akan membuktikan suatu persamaan apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya, nanti Pak Rizky berikan salah satu contoh simpel terlebih dahulu membuktikan suatu persamaan itu pernyataannya benar atau salah. Oke, langsung saja kita ke contoh sedikit saja ya. Oke, Pak Rizky langsung berikan salah satu contoh persamaan yang agak absurd ya. Kita akan berusaha membuktikan apakah 5 dikurangi 4 sama dengan 1001 dikurangi 1000. Ya jelaslah samalah, tapi ada beberapa kaidah yang perlu kita lakukan untuk membuktikan persamaan ini apakah dia memiliki nilai pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Ingat kalau dalam matematika kan Pak Rizky pernah menyebutkan bahwa ada dua nilai kebenaran, yaitu adalah benar atau salah. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah persamaan 5 dikurangi 4 sama dengan 1001 dikurangi 1000 ini adalah pernyataan yang benar. Ada 3 metode, yaitu adalah bisa kita cara membuktikan dari ruas kiri, bisa membuktikan dari ruas kanan, atau kita bisa membuktikan kedua-duanya sama di ujung-ujungnya. Kita coba terlebih dahulu untuk yang bukti kiri ya. Pak Rizky tuliskan dulu bukti kiri. Bukti kiri ya. Jadi kalau bukti kiri, maka 5 dikurangi 4 bisa kita tuliskan sebagai hasilnya adalah 1 ya kan, jelas lah. Berarti persamaan ini akan ekuivalen 1 sama dengan 1001 dikurangi dengan 1000 ya. Kemudian ruas kiri ini bisa kita manipulasi supaya apa? Supaya sama dengan ruas kanan, sehingga 1001 dikurangi 1000 sama dengan 1001 dikurangi dengan 1000 ya. Sesimpel ini kita menyamakan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, paham ya? Kemudian kita coba untuk yang bukti sebelah kanan. Kalau bukti yang kanan konsepnya ya hampir sama seperti yang kiri, yaitu adalah kita menyamakan ruas kanan sama dengan ruas yang kiri. Oke, sekarang kita buktikan dengan bukti kanan. Maka persamaan ini akan ekuivalen 5 dikurangi 4 sama dengan hasil 1001 dikurangi 1000 berarti kan 1 ya toh. Nah, kemudian kita buktikan bahwa di sini 1 bisa kita manipulasi menjadi sama seperti ruas kiri. Karena apa? Sama ya. Jadi bisa kita tulis 5 dikurangi 4 sama dengan 5 dikurangi 4. Ini adalah bukti kanan. Jadi kanan kita menyamakan yang sebelah kiri ya. Kalau kedua ruas ya gampang. Kedua ruas berarti kita samakan kiri dan kanan, kita menghasilkan suatu nilai bahwa kiri dan kanan itu harus sama. Oke, sekarang kita buktikan dengan kedua ruas. Jadi persamaan ini akan ekuivalen ya, atau bisa kalian langsung olah dua-duanya juga boleh, tapi Pak Rizky lebih prefer satu-satu ya. Jadi 5 dikurangi 4 kan sama dengan 1 sama dengan 1001 dikurangi dengan 1000. Nah, kemudian
ruas kanan juga bisa kita olah sehingga 1 sama dengan 1. Ya enggak mungkin 1 tidak sama dengan 1 ya. Oke, jadi kita bisa membuktikan kedua ruas bahwa kiri kita olah sama dengan yang sebelah kanan ini harus sama. Maka pernyataan 5 dikurangi 4 sama dengan 1001 dikurangi 1000 ini adalah pernyataan yang benar. Semua persamaan apabila memiliki pernyataan yang benar ini bisa dibuktikan dengan ketiga metode. Bisa bukti kiri, bisa bukti kanan, atau kedua ruas. Ini belum masuk trigonometri loh ya. Jadi nanti akan kita buktikan ya. Untuk yang rumus-rumus perbandingan trigonometri dalam persamaan ini apakah mempunyai pernyataan yang benar, dan kita buktikan apakah pernyataan itu benar. Oke, sekarang kita masuk ke materi, ke persamaan-persamaan yang akan kita buktikan. Seperti biasa nanti Pak Rizky akan menyediakan satu video lagi untuk contoh soalnya ya. Ini konsep-konsep dulu aja. Oke, lanjut. Ya, ini adalah beberapa persamaan yang sudah terbukti benar ya. Yang tiga ini yang Pak Rizky tunjukkan, ini adalah persamaan yang mainstream, sudah Pak Rizky terangkan sebelumnya ya. Juga untuk tangan alfa sama dengan sinus alfa per kosinus alfa, kotangan alfa sama dengan kosinus alfa per sinus alfa, ini juga sudah biasa ya. Untuk tiga persamaan yang bawah ini adalah contoh identitas trigonometri yang belum Pak Rizky ajarkan. Tapi Pak Rizky hanya akan mengajarkan salah satu aja ya. Nanti kalian coba sendiri untuk yang dua bawah ini. Pak Rizky akan coba untuk membuktikan apakah sinus kuadrat alfa ditambah dengan kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Oke. Jadi kita akan membuktikan apakah persamaan ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, lanjut ya. Pak Rizky tuliskan lagi, kita akan buktikan bahwa sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Oke ya, jadi kita bisa berasumsi, bisa kita anggap kita tahu salah satu perbandingan trigonometrinya ya. Jadi misalnya Pak Rizky tahu contoh misalnya ya, bahwa sinus alfa kita tahu nilainya misalnya adalah P ya. Jadi Pak Rizky tuliskan contohnya dulu, kita anggap kita tahu sinus alfa adalah nilainya, kita sudah tahu, yaitu sinus alfa sama dengan P ya. Jadi kan nilai kosinusnya kan bisa kita cari dengan metode segitiga siku-siku. Oke, kan kalau sinus artinya kan dia adalah sisi depan per sisi miring atau sisi tegak per sisi miring. Jadi harus kita tuliskan P kan sama saja dengan P per 1. Maka segitiga siku-sikunya bisa Pak Rizky gambarkan seperti berikut ya. Ini segitiga siku-siku, contoh siku-sikunya di sini dan di sini adalah alfa. Maka sisi depannya adalah tegaknya adalah P, sisi miringnya adalah 1. Jadi kita bisa mencari sisi datarnya dengan metode Pythagoras, misalnya adalah X ya di sini ya. Maka nilai X kuadrat itu kan artinya 1 kuadrat dikurangi dengan P kuadrat ya, sehingga untuk nilai X atau sisi datarnya maaf ini berarti persamaan ya, maka kita bisa tulis, maka persamaan ini akan ekuivalen bahwa X itu sama dengan akar dari 1 kuadrat kan 1 ya, kita tulis 1 dikurangi dengan P kuadrat. Alhasil berarti nilai kosinus bisa kita dapatkan sisi datar per sisi miring ya. Sisi datarnya adalah akar 1 min P kuadrat, sisi miringnya adalah 1, sehingga nilai dari kosinus alfanya yaitu adalah akar
1 min P kuadrat ya. Sebenarnya ada satu kemungkinan lagi, kan kalau nilai perbandingan trigonometri bisa positif bisa negatif ya. Jadi sebentar, ini Pak Rizky revisi sedikit ya, karena nilai trigonometri itu bisa positif dan negatif karena kita nggak tahu posisi sudutnya di mana. Jadi kosinus alfa boleh jadi bisa positif bisa negatif. Nah, sekarang kita bisa mensubstitusi masing-masing nilai trigonometrinya ke dalam persamaan yang akan kita buktikan ini, yaitu adalah sinus kuadrat alfa plus kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Ini Pak Rizky contohkan bukti kiri ya. Jadi langkah pertama bisa kita cari terlebih dahulu sinus kuadrat alfa ya. Jadi sinus kuadrat alfa, karena sinus alfanya adalah P, jelas bahwa sinus kuadrat alfanya adalah P kuadrat ya. Kemudian untuk nilai kosinus kuadrat alfa, toh kalau dikuadratkan plus minus kan sama saja, nanti kan hasilnya positif ya. Maka kita peroleh kosinus kuadrat alfa yaitu adalah 1 dikurangi P kuadrat ya, karena dikuadratkan. Positif atau negatif dia sama saja, nanti di hasilnya adalah positif. Nah, baru kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Jadi Pak Rizky tulis awal dulu ya. Maka kita buktikan sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Sekarang kita buktikan, maka persamaan ini akan ekuivalen ya. Sinus kuadrat alfa kita ganti dengan P kuadrat ditambah dengan kosinus kuadrat alfa, berarti 1 dikurangi P kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kan aljabar anak kelas 1 SMP. Kita kelompokkan, maka P kuadrat dikurangi P kuadrat ditambah dengan 1 sama dengan 1. Maka terbukti 1 sama dengan 1 ya. Jadi persamaan identitas trigonometri untuk sinus kuadrat alfa plus kosinus kuadrat alfa sama dengan 1 terbukti benar. Buktinya apa? Buktinya dari pembuktian seperti ini. Ada salah satu contoh lagi pembuktian, sebenarnya tidak begitu Pak Rizky rekomendasi ya. Ini hanya bisa dilakukan di pilihan ganda ya. Kalau pilihan ganda memang paling gampang, tapi kalau di soal uraian kalian harus menguraikan bukti kiri dan bukti kanan. Kalau dengan kalau pas pilihan ganda bagaimana caranya Pak? Oke Pak Rizky tunjukkan dulu ya. Sekarang kita undo dulu, Pak Rizky hapus dulu. Ya, jadi pembuktian yang kedua bisa jadi untuk yang soal-soal pilihan ganda. Caranya, alfanya kita masukkan dengan salah satu sudut. Pak Rizky ambil misalnya ya, misalnya sinus alfa yang paling gampang itu sinus 30 lah ya, sinus 30 derajat. Kita ini tak hapus dulu karena tadi sudah toh ya. Pak Rizky hapus dulu. Pak Rizky ambil salah satu contoh, misalnya kita tahu sinus 30 derajat. Toh sinus 30 derajat itu kan pasti dia sama dengan setengah ya kan. Kemudian kalau sinus kuadrat 30 derajat, nah sinus kuadrat 30 derajat setengah kali setengah berarti kan dia 1/4.
karena alfanya sudah kita isi dengan 30, sekarang kita gantian yang kosinus. Kosinus 30 derajat, berarti dia kan hasilnya adalah setengah akar 3. Kalau dikuadratkan, kosinus kuadrat untuk 30 derajat, maka akar 3 kali akar 3 berarti 3. Untuk penyebutnya 2 kali 2 berarti 4. Berarti kosinus kuadrat 30 derajat adalah 3/4. Jadi untuk pembuktiannya ya tinggal kita isi aja. Untuk contohnya berarti nilai sinus kuadrat dari 30 derajat ditambah dengan kosinus kuadrat dari 30 derajat sama dengan 1. Maka bisa kita isi 30 derajat, sinus kuadrat 30 derajatnya berarti 1/4 ditambah dengan 3/4 sama dengan 1. Ya, ini kan udah jelas yang ruas kirinya. Ruas kirinya terbukti berarti 1 sama dengan 1. Berarti dengan alfa apapun pasti ini persamaan ini terbukti benar. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita membuktikan dengan misalnya kita memasukkan nilai alfa atau variabelnya kita masukkan dengan nilai. Kita masukkan dengan nilai apapun, kalau persamaan itu pernyataannya benar, pasti variabel apapun kalau kita substitusikan pasti hasilnya juga benar. Oke, itu aja dari Pak Rizky. Semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya Pak Rizky bahas untuk soal-soal yang lebih sulit ya. Oke, assalamualaikum, see you next time, bye.